Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi bab ketujuh, yaitu tentang akhlak terpuji. Pada materi bab 7 ini yang utama adalah indikator kompetisi yang harus kalian capai adalah kalian nanti dapat memahami pengertian daripada apa itu akhlak terpuji. Di antaranya yaitu sifat husnuzon, sifat tawadu, sifat tasamu, dan sifat dan ta'awun. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bahwa materi bab 7 ini yang akan disampaikan yaitu yang pertama husnuzon, yang kedua tawadu, yang ketiga tasamu, dan yang keempat ta'awun. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di manapun berada, pada diri kalian ada 4 karakter. Sudah ada 4 karakter yang harus ada pada diri kalian. Kalau kalian sudah mempunyai 4 karakter pada diri kalian ini, ya, insya Allah hidup kalian akan nyaman, akan tenang, akan damai, dan kedepannya menjadi manusia-manusia yang sukses dunia dan akhirat. Di antara 4 materi ini, Bapak akan pecah Bapak pecah menjadi 4 bagian. Yang pertama, nanti Bapak akan menjelaskan tentang husnuzon. Nanti pertemuan yang akan datang Bapak akan menjelaskan tawadu. Pertemuan yang akan datang Bapak akan menjelaskan tasamu, dan pertemuan yang terakhir kita akan menjelaskan ta'awun. Mudah-mudahan kalian yang telah mendengarkan konten Bapak ini, kalian bisa menyimak, kalian bisa memperhatikan. Yang sudah punya buku bisa kalian pelajari kembali sambil dibuka-buka, dan yang tidak punya buku maka kalian harus bisa mencatat di buku catatan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke, Bapak akan menjelaskan satu persatu, ya. Yang pertama yaitu akhlak terpuji yang harus kalian miliki pada diri kalian. Yang pertama yaitu sifat husnuzon. Tetapi sebelumnya Bapak akan membacakan surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan. Jadi husnuzon itu adalah salah satu contoh akhlak terpuji. Nanti 3 kedepannya akan Bapak jelaskan kemudian. Secara bahasa, husnuzon berasal dari 2 kata, yaitu husnu yang berarti baik dan zan yang berarti mengira atau menyangka. Jadi husnuzon secara bahasa adalah berprasangka baik, gitu ya. Sekali lagi, husnuzon secara bahasa adalah berprasangka baik. Adapun menurut istilah
Husnuzon adalah sikap berpikir positif. Sikap berpikir positif dengan berprasangka baik terhadap segala sesuatu. Ini sangat penting ya. Jadi sikap husnuzon ini harus ada pada diri kalian, sehingga kalian menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Shadaqallahul adzim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran. Jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan. Minal dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, disinilah pentingnya kita bersikap baik, berpikiran positif terhadap lingkungan kita, terhadap kawan-kawan kita, sehingga kalian nanti disenangi oleh kawan-kawan kalian. Jangan jutek istilahnya. Oke. Hukum husnuzon. Kita lanjutkan. Kalian bisa buka yang punya bukunya halaman 17. Ada beberapa hukum. Yang pertama yaitu hukum husnuzon kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini wajib harus kita yakini ya, bahwa ketika Allah menurunkan firman-firmannya dan ketika Rasulullah memberikan nasihat-nasihatnya, itu wajib kita patuhi dan kita taati. Sebagaimana surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Artinya, ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, gitu kan? Jadi sekali lagi, husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada para rasul, khususnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus kita taati, harus kita laksanakan. Yang kedua, hukum husnuzon kepada sesama saudara seiman adalah sunnah, kan? Jadi kalau kita memang melihat seseorang iman kepada Gusti Allah, maka kita harus berprasangka baik. Jangan malah dicurigai, kan? Seseorang mengaji, seseorang pergi ke masjid, maka kita harus berprasangka baik, ya kan? Syukur-syukur kita bisa mengikutinya, mengikuti gerak dan langkah daripada orang-orang yang iman. Selanjutnya ada juga hukum husnuzon kepada manusia secara umum adalah mubah. Artinya boleh diikuti, boleh tidak, gitu, ya. Jadi artinya manusia itu diciptakan pasti mempunyai kelebihan dan punya kekurangan. Oleh karena itu, senantiasa kita bersikap tolong menolong, terutama dalam hal kebaikan. Jangan tolong menolong dalam hal kejahatan, itu tidak diperbolehkan, ya. Selanjutnya, anak-anakku semua yang disayangi oleh Bapak, juga disayangi oleh orang tua kalian, bagaimana contoh perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya, poin yang pertama,
setiap manusia mempunyai kemampuan masing-masing. Pasti diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin saja si A keahliannya di bidang melukis, si B keahliannya di bidang membaca puisi, si C keahliannya di bidang olahraga sepak bola, dan lain sebagainya. Itu harus diyakini, ya, bahwa setiap manusia pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dia hebat di sepak bola, belum tentu dia pintar di bulu tangkis. Dan sebaliknya, dia hebat di bulu tangkis atau di badminton, belum tentu ketika dia main futsal dia bisa. Nah, berarti ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu kita harus berprasangka baik, tidak boleh mengejek seseorang. Kemudian selanjutnya, ya, perilaku husnuzon itu harus saling tolong menolong. Ketika kawan kita mendapatkan musibah, misalnya saja kawan kita kehilangan sepeda atau kehilangan uang di kelas. Nah, kita yang punya uang lebih, ya kan, bisa kita membantunya. Mungkin saja, ya, uang 10.000 ini bagi si A ini sangat penting, ya, karena dari rumah hanya dikasih 10.000 untuk jajan di rumah dan untuk jajan di sekolah, tiba-tiba hilang. Nah, maka kita sebagai kawan di sebelahnya, kawan di kelas tersebut, kalau memang kita punya kelebihan, maka tidak salahnya kita memberikan uang jajan kita, yang mungkin uang jajan itu lebih, gitu kan, berikan kepada kawan kita yang memang hilang uangnya pada saat itu. Nah, itu saling tolong menolong, gitu, sehingga di kelas tersebut akan merasa nyaman, akan terlihat silaturahmina, akan kelihatan bagus, gitu, ya. Kemudian selanjutnya dapat membentuk persaudaraan. Jadi kalau seandainya kita saling sayang, saling kasih kepada kawan-kawan kita, terutama di kelas kita, maka nanti akan tercipta suasana kelas yang kondusif, suasana kelas yang sangat menyenangkan dan betah di kelas, gitu, ya. Jadi sekali lagi, di kelas tersebut tidak boleh ada saling ejek mengejek, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intimidasi. Jadi satu kelas ini ibarat adalah satu keluarga, harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu. Selanjutnya yang harus kalian miliki atau kalian perhatikan perilaku daripada orang yang husnuzon, yaitu dia mau menerima masukan dari orang lain, ya. Jadi si A walaupun dia pintar, ketika diberikan satu masukan, sumbang saran dari kawan sebelahnya, maka dia harus bisa menerima itu. Jangan sampai ketika seseorang memberikan sumbang saran kepada kawan kita, ternyata malah marah. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi salah satu contoh orang yang berhusnuzon yaitu dia mau menerima masukan dari orang-orang lain. Dan mudah-mudahan kalau kita mau menerima, mendengar masukan dari orang-orang lain, dari kawan-kawan kita, maka kita nanti akan disukai, akan disenangi oleh kawan kita. Tidak ego, gitu kan? Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Manusia itu tempat dosa dan salah. Oleh karena itu, ketika ada masukan dari kawan kita, itu kita harus berterima kasih kepada kawan kita. Jangan malah sebaliknya, kita tidak terima dan kita marah, itu nggak boleh. Ya, ini adalah salah satu contoh daripada orang-orang yang berhusnuzon, yang punya pribadi yang baik, akhlak yang baik, gitu. Selanjutnya, ya, jenis-jenis husnuzon. Yang pertama, husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah, artinya ketika kita mendapatkan satu masalah,
ketika kita mendapatkan satu musibah, maka kita harus bisa menerima, gitu kan? Misal ketika pembagian rapot, ya, yang tadinya kita mendapatkan ranking 1, ternyata begitu di semester selanjutnya ternyata ranking kita turun menjadi ranking 20. Nah, ini harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, introspeksi diri, gitu kan? Mengapa kok saya jadi ranking ke-10 gitu. Malah jangan kita berprasangka buruk kepada Allah, suudzon, ya. Jadi harus introspeksi diri. Mungkin saja ya cara belajar kita kalah dengan kawan-kawan kita yang ranking 1, ranking 2. Jadi pola-pola belajar kita harus bisa dirubah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd juga, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim, ya kan? Jadi manakala kita berusaha semaksimal mungkin, maka Allah akan mengubahnya, itu ya. Kemudian husnuzon kepada diri sendiri, berprasangka baik kepada diri sendiri. Ini sangat penting nih ya. Jadi apapun kegiatan kita, ya kan? Misalnya dalam kita ulangan, ya kan? Kita harus pede, harus percaya diri bahwa kita bisa mengerjakan soal tersebut. Kenapa? Karena kita belajar semalamnya, gitu kan? Atau barangkali kalian bermain sepak bola, bermain futsal, harus pede pada diri sendiri. Saya harus bisa memasukkan gol, gitu kan? Atau saya harus bisa menepis tendangan daripada striker lawan. Wah, jadi harus pede, percaya diri. Insya Allah kalau kita pede, percaya kepada kemampuan diri sendiri, insya Allah kita akan selamat, akan sukses, gitu. Dan husnuzon kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain. Satu contoh misalnya, ya kan? Ketika dalam satu perjalanan pulang misalnya, kita bertemu dengan kawan kita, tiba-tiba kawan kita kok cuek, gitu kan? Biasanya dia ramah, biasanya bersikap hormat kepada kita, tetapi ketika hari itu kita bertemu dengan kawan kita, ternyata dia cuek. Wah, gitu kan? Nah, maka kita jangan berprasangka buruk dulu, ya kan? Kita cari tahu masalahnya. Mengapa kok dia seperti itu pada kita, ya kan? Nah, kalau kita langsung menjas bahwa dia sudah berubah, bahwa dia sombong, itu salah. Jadi kita harus monitoring dulu. Mungkin saja, gitu kan? Mungkin saja pada saat dia bertemu dengan kita, dia sedang ada masalah, gitu kan? Dengan keluarganya, dengan kekasihnya mungkin, ya gitu kan. Nah, inilah kita harus bisa berprasangka baik. Jangan menjas bahwa kawan kita sombong dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis husnuzon, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, dampak positif husnuzon, yaitu jadi kita harus mempunyai sikap husnuzon, berbaik sangka atau berprasangka baik. Supaya apa? Nah, ini dampak positifnya. Pertama, kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berprasangka baik kepada diri kita dan mendapatkan kebaikan. Kita selalu dicari-cari, ya kan? Karena kita memang orangnya tidak banyak masalah, orangnya selalu terbuka sama orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Nah, ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah,
tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Itu. Jadi ini artinya potensi yang ada pada diri kalian harus bisa kalian kembangkan. Jangan sampai potensi yang ada pada diri kalian simpan, harus dibuka sehingga kalian nantinya bisa lebih maju lagi dari sekarang gitu. Jadi potensi-potensi kalian itu harus kalian kembangkan. Harus introspeksi diri. Kalian ini ahlinya di bidang apa, gitu kan? Apakah di bidang musik, di bidang olahraga, di bidang perawatan badan dan lain sebagainya. Harus bisa introspeksi diri sehingga kedepannya masa depan kalian menjadi cerah gitu. Kemudian kalau kita berprasangka baik kepada orang lain, maka hati kita menjadi tentram. Hati menjadi tentram, hati menjadi damai karena kita banyak kawan. Kawan kita banyak yang mencintai, banyak yang menyayangi. Dan yang terakhir menambah rasa cinta kepada Allah dan juga kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pembahasan melalui konten YouTube ini kalian dapat memperhatikan, kalian dapat menyimak apa yang telah Bapak sampaikan. Yang punya LKS, yang punya buku, silakan dibuka bukunya, kalian pelajari. Dan yang tidak punya buku LKS, maka kalian harus bisa mencatatnya. Jadi materi yang pertama itu adalah tentang husnuzon. Ya, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk diri sendiri, untuk Bapak dan umumnya kepada kalian yang mendengarkannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.